warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Fitria dari jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, semester 7, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, di sini saya akan menampilkan proses praktek video konseling, yaitu dengan pendekatan psikoanalisis. Di pendekatan psikoanalisis ini saya menggunakan teknik asosiasi bebas. Nah, teknik asosiasi bebas ini adalah di mana teknik ini menuntut klien untuk mengatakan segala sesuatu yang muncul dalam kesadarannya dengan leluasa, tanpa perlu berusaha membuat uraian yang logis, teratur dan penuh arti. Baiklah, langsung saja mari kita simak video berikut ini. Let's check it out. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, ada yang bisa saya bantu? Ada Bu, sebelumnya saya punya masalah pribadi. Nah, kemarin saya sempat tanya ke teman saya di mana ada tempat konseling yang bagus. Nah, dia menyarankan untuk saya berkonseling dengan ibu. Oh, begitu. Baik, sebelumnya terima kasih karena Anda sudah berkonsultasi dengan saya. Jadi di sini sebelum kita melakukan konseling, alangkah baiknya kita perkenalan dulu kan. Nah, di sini nama saya Ayu Fitria. Kalau boleh tahu nama kamu siapa dan asal kamu dari mana gitu? Saya Ayu Andira, berasal dari Kota Panipahan dan salah satu karyawan dari toko bunga yang berada di Medan. Oh, begitu. Baiklah, apakah Ayu sudah pernah melakukan konseling sebelumnya? Sebelumnya belum pernah. Oh, saudari Ayu apakah sudah tahu apa itu konseling? Saya sendiri belum tahu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu konseling. Nah, konseling ini adalah merupakan proses bantuan kepada klien untuk membantu atau meluruskan serta membantu klien untuk keluar dari masalah tersebut, dan juga banyak juga yang lainnya termasuk dalam membimbing atau meluruskan yang salah gitu kan terhadap diri klien tersebut, agar klien tersebut bisa mengembangkan dirinya, bisa keluar dari masalahnya. Jadi itulah gunanya konseling. Apakah Ayu sudah paham? Sedikit sudah. Nah, baiklah, di sini sebelum melakukan proses konseling, saudari Ayu harus tahu bahwa di dalam proses konseling ini ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu merupakan seorang konselor itu harus merahasiakan masalah pribadi klien. Jadi saudari Ayu tidak perlu takut untuk menceritakan masalah Ayu, atau Ayu nanti berpikir bahwa masalah Ayu akan bosok ke orang lain. Tidak, itu tidak akan mungkin terjadi, karena di sini masalah pribadi klien akan menjadi tanggung jawab konselor untuk merahasiakannya. Jadi kepada saudari Ayu, apakah sudah paham? Sudah. Nah, ada juga jadi di sini kita akan melakukan teknik asosiasi bebas, di mana asosiasi bebas itu adalah bahwa klien itu bebas leluasa menceritakan masalah pribadinya. Jadi Ayu tidak perlu merasa canggung gitu untuk menceritakan masalah pribadi Ayu, baik itu buruk ataupun baik. Ayu boleh menceritakannya kepada saya dengan leluasa. Oke? Bisa kita mulai? Nah, boleh kamu ceritakan sebelumnya apa masalah yang kamu alami? Baiklah, sebelumnya masalah saya lebih tepatnya di dunia pekerjaan ya Bu. Ya. Nah, di sini saya sebagai karyawan tetap atau sebagai bisa dikatakan dengan sebagai karyawan kepercayaan oleh atasan saya. Nah, sejak saya ditetapkan jadi karyawan yang dipercaya oleh atasan saya, nah ada satu orang atau beberapa orang yang tidak senang dengan saya karena mereka merasa tersaingi oleh jabatan saya yang sekarang gitu kan. Nah, kenapa saya merasa seperti itu? Karena apa yang saya sampaikan ke mereka, seperti misal mereka melakukan pekerjaan yang salah dan kita menegurnya, kan saya sebagai karyawan tetap atau karyawan kepercayaan, kan saya sudah disarankan oleh bos saya kalau ada beberapa karyawan yang pekerjaan kurang bagus, saya kan boleh gimana ya Bu, mengkritik gitu kan, mengkritik. Nah, mereka tidak mau mendengarkan saya karena mereka merasa bahwa pekerjaan yang mereka lakukan itu sudah benar mereka lakukan gitu. Jadi dia tidak pernah mendengarkan apa yang saya katakan. Oh, jadi begitu permasalahannya.
setelah yang Ayu ceritakan, coba Ayu kasih satu motivasi apa yang harus Ayu tanamkan ke dalam diri Ayu agar untuk menyikapi masalah tersebut. Ya mungkin saja saya lebih fokus ke pekerjaan saya, dan saya lebih gimana ya Bu, lebih menjalankan sesuai prosedur yang ada di toko gitu kan. Dan cara menyikapi mereka juga saya tidak terlalu ambil pusing gitu kan. Ya, ambil pusing terus. Ya udah saya cuek aja gitu, biar saya juga kerjanya lebih nyaman gitu kan. Kan kalau misalnya kita tidak terlalu menyikapi mereka, ya udah biarin gitu aja lah. Oke, mungkin yang Ayu katakan sudah benar kan, saya luruskan sedikit, yang Ayu katakan sudah benar, tidak terlalu menyikapi dan melakukan semua pekerjaan itu sesuai. Ya namanya memang kan kita hidup di dunia ini, mau baik itu ataupun benar, pasti ada juga salahnya di mata orang lain. Ada juga orang yang pasti iri dan dengki dengan kita. Jadi ya cara kita menyikapinya, kalau misalkan kita terlalu ambil pusing, oh mereka nggak suka, oh mereka begini, kita nggak harus berprinsip bahwa mereka itu harus suka dengan kita, karena suka nggak sukanya orang kepada kita, apalagi banyak haters ya zaman sekarang kan, itu adalah hal yang wajar dalam kehidupan. Jadi kita sebagai pribadi yang mungkin apalagi dalam dunia pekerjaan, ya kita harus memang menyikapi itu dengan netral agar ya kita melakukan pekerjaan itu dengan nyaman gitu kan. Kalau kita terlalu menyikapi orang-orang yang seperti itu, tidak akan ada habisnya, karena setiap pekerjaan pasti ada orang-orang yang memang nggak suka sama kita, apalagi kita jabatan kita jauh lebih tinggi di atas dia. Baikkah, apakah kepada saudari Ayu sudah menemukan jalan keluar dari masalah ini? Sudah Bu. Oke, apakah dengan menceritakannya bagaimana keadaan Ayu sebelumnya dan sesudah proses konseling ini, apakah sudah lebih baik? Sekarang sudah jauh lebih baik setelah melakukan konseling dengan Ibu. Oke, baiklah, terima kasih kepada saudari Ayu. Mungkin kita batasi saja ya. Ayu juga sudah agak merasa lebih lega. Nanti kalau misalkan Ayu ada masalah lagi atau merasa nggak enak hati lagi ingin menceritakan, mungkin kan kalau kita menceritakan sedikit masalah kita kepada orang lain, itu akan menjadikan diri kita lebih lega kan, apalagi kepada orang yang memang kita yang bisa menjaga rahasia dari pribadi kita. Kalau misalkan nanti Ayu ada masalah lagi, Ayu bisa temuin Ibu di sini, atau nanti Ibu kasih kartu nama Ibu. Oke? Apakah kita sudah bisa mengakhiri proses konseling kita? Sudah Bu. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya kepada Ayu sudah mau berkonsultasi dengan Ibu. Kita akan jumpa di lain waktu. Terima kasih.